Gimana teman-teman, udah siap? Harus direkam ya. Sudah. Siap. Ada Pak Ifur ya. Oke, sudah siap atau masih azan di situ? Sudah Pak, sudah selesai di sini. Masih. Oh, masih ya. Jadi saya Oke. belum ada, Mbak. Ini lagi disebar di penjuru pojok Indonesia atau gimana nih? Beda-beda. Di planet lain saya. Waduh, di planet Namek ya, Mas? Planet Bekasi. Waduh, di Bekasi mah lama. Mungkin 5 menit lagi. Sudah. Oke ya, nanti seperti biasa, jadi yang udah tahu, kalian punya waktu 10-15 menit, menjelaskan dari proposal atau dari PowerPoint, jelasin deskripsinya, webnya itu kayak gimana, habis itu kalian menyebutkan fitur-fitur aplikasinya seperti apa, dan di bagian pembagian tugas kalian juga menyebutkannya, habis itu kalian punya waktu untuk mendemokan aplikasi, menjelaskan source code, tapi hanya di bagian controller sama di modelnya saja, seperti itu. Baik Pak. Oke, mungkin bisa dimulai. Iya Pak. Sebelumnya saya buka dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Ifur sudah bisa bergabung untuk melakukan presentasi proyek pemrograman berbasis objek. Nah, di sini untuk yang pertama kami akan melakukan review kembali terkait proposal yang akan dibacakan oleh Bob Indra. Monggo Bob. Presentasinya bisa. Word-nya sama. Gimana? Word-nya. Ini udah. Sebentar. Belum. Mana? Sudah kelihatan belum? Nah. Oke. Oke, sudah. Assalamualaikum. Di sini saya akan Waalaikumsalam. menjelaskan proposal proyek akhir kelompok kami tentang yang berjudul arisan online. Dengan anggota kelompok Haikal, saya dan Faisal. Jadi deskripsinya di sini kami mengambil kasus yaitu tolong besarin dikit tulisnya Sal. Oke. Nah, jadi Pak, di sini kami mengambil kasus yaitu adanya kejadian kecurangan atau tidak transparan saat melakukan arisan. Lalu cara arisannya pun masih tergolong cara lama dengan melakukan setor ke pembuat arisan dan berkumpul menunggu untuk mencari siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Cara ini menurut kami kurang efektif apabila ada anggota yang tidak dapat hadir dikarenakan suatu hal tertentu. Jadi orang tersebut tidak dapat melakukan pemantauan, oleh karena itu kami menyimpulkan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama bisa terjadi kecurangan saat pemilihan yang mendapatkan arisan saat pengocokan. Lalu yang kedua, tidak semua anggota bisa ikut berkumpul saat pemilihan. Lalu yang ketiga, ketakutan anggota apabila uang dibawa kabur. Maka dari itu, ada fitur dari permasalahan tersebut. Yang pertama, ada fitur akun untuk login dan admin user, keamanan untuk anggota agar uang arisan tetap aman. Lalu ada pembuatan akun, jadi user bisa menjadi pembuat arisan, ketua arisan, dan juga bisa menjadi member untuk arisan lainnya. Lalu yang keempat, sistem uang ditampung di rekening kita dulu seperti proses pembayaran di e-commerce. Nah,
Lalu mengapa kita memilih judul arisan online? Karena dengan sistem ini kami berharap sistem arisan ini dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan membuat aman kepada seluruh anggota atau member arisan karena sudah terintegrasi oleh sistem. Jadi pembagian tugasnya yang pertama Faisal itu mengcoding tampilan dan layout aplikasi. Ya, Haikal itu mengcoding pembuatan akun dan form login. Govindra itu mengcoding fitur saat sudah login seperti pembuatan grup arisan dan pengundian arisan. Nah, lalu selanjutnya dijelaskan oleh Faisal. Nah, Ya. Mungkin saya mau meralat ya Pak, Iya, untuk Pak. terkait fitur dan pembagian tugas. Nah, kemarin kan Kok diralat? Nah, jadi gini Pak, terkait dari kemarin kan dari kami kan yang presentasi untuk Android seperti itu Pak. Nah, dari kami buatnya itu kembali lagi menggunakan NetBeans. Nah, kami sudah membuat seperti membuat member, membuat grup, dan membuat undian itu sudah buat, dan kami di sini tidak menyatakan untuk loginnya Pak, dikarenakan dari kami ada integrasi dengan user dan grup, karena di aplikasi kami mungkin di sini bisa saya demokan untuk lebih jelasnya. Pembagian tugasnya udah tadi dijelaskan. Untuk pembagian tugasnya di sini saya tampilan dan pembuatan member For member. Dan Haikal itu pembuatan undian. Lalu Govindra itu pembuatan grup. Nah, untuk tampilan home-nya itu seperti ini Pak. Jadi Mas Faisal itu udah presentasi web lanjut? Sudah presentasi web? Sudah. Kemarin sudah. Alasan kok kayaknya nggak asing gitu ya. Tapi kok teman-temannya beda. Oh iya. Beda. Yang malam-malam itu ya. Sama. Kawan ternak Pak kemarin Pak. Iya. Nah, oke, silakan. Nah, jadi untuk demo aplikasinya ini di sini ada 3 tombol. Untuk yang pertama kita buat daftar anggota. Nah, di dalam daftar anggota itu di sini ada nomor atau ID yang dibuat di database itu auto increment, ada nama, lalu ada alamat, ada telepon, email, dan grup. Lalu di sampingnya ada tabel untuk member siapa saja itu yang telah bergabung di dalam grup. Nah, coba kita buat satu dengan nama Kal, alamatnya Para, teleponnya itu, lalu emailnya ini, lalu grupnya tinggal dipilih, lalu kita coba buat create. Nah, data sudah disimpan. Mungkin untuk seperti CRUD biasanya, jika kita update, misal namanya menjadi Haikalan, kita update dan data berhasil di-update. Lalu kita coba delete. Nah, datanya telah kita delete. Nah, apabila kita reset, datanya yang sudah ada di field akan hilang. Seperti itu Pak. Nah, kita coba kembali lagi untuk di bagian yang kedua, yaitu group member. Di sini kurang lebih sama dengan proses pembuatan member, tapi di sini ada field ID, lalu ada nama grup, ada jumlah anggota,
nominal, dan durasi. Nah, kita coba buat dengan nama grup. Ini kalau misalkan bikin grup, nanti akan nambah di situ, di Iya, satunya. Pak. Iya, Nambah di sini coba nama grup gaul, jumlah anggotanya 10, nominalnya 200.000, untuk durasinya 12 bulan. Lalu kita coba create, dan data berhasil disimpan, akan tampil seperti ini. Lalu kita coba update dengan nama Gaulman, dan kita update, data berhasil kita update. Begitu juga dengan fungsi dari tombol delete, data berhasil kita hapus. Seperti itu, Pak. Dan kita coba kembali, kita masuk ke bagian tombol terakhir, yaitu pengundian. Nah, di sini kita tinggal memilih mana yang akan kita undi di grup. Nah, semisal saya buat undian untuk member grup barista. Nah, kita coba klik tombol kocok, akan keluar message seperti ini, nama kepada Hagu, ya. Nanti akan keluar otomatis data diri dari si member yang telah berhasil memenangkan arisan tersebut, Pak. Tapi gak ada ini ya, jumlah nominalnya berapa gitu dapatnya? Oh, iya. Belum, Pak. Nah, lalu kita juga bisa lagi cari misal yang lain. Ada nih, kita coba kocok. Nah, ini ada message lagi, member kurang, berarti kita diharuskan untuk daftar dulu. Oh, itu masih Nah, nol ya? Iya, Pak. Tapi kalau misalkan 1 bisa? Bisa, Pak. Nah, mungkin untuk bagian demo dari kami cukup, Pak. Dan selanjutnya mungkin ini dari UML atau source code-nya dulu ya, Pak. Source code-nya dulu aja. Ya. Nah, di sini silakan di bagian source code itu coba gantian selain Mas Faisal, mungkin Mas Buvindra di bagian controllernya. Siap. Grup. Mungkin bisa dipresentasikan aja, Bu. Oh iya. Aduh, ya. Di Mas Bovindra baru azan ya? Iya, Pak. Atau ya, digantiin yang lainnya dulu ya? Maksudnya masih azan kan? Coba Mas Afwan dulu aja. Oke, Pak. Dalam pembuatan fitur kocok, pertama saya membuat Nah, kok macet? Iya, di saya juga macet ini. Haikal, halo. Haikal. Apa saya dulu, Pak? Saya sudah selesai, Pak, ajannya, Pak. Oke, boleh. Oke, Pak. Langsung ditimpa aja presentasian sekarang. Oke.
Sudah muncul belum Sal? Sudah. Udah muncul. Jadi di controller grup Pak, yang pertama kita membuat mengimport dulu dari kelas data dari kelas yang lain seperti DAO group, DAO implement group, model mod group, model mod TBL group, Java Utilist sama Java Swing, JOptinPaint sama View group. Nah, yang pertama kita itu membuat variabel yang pertama frame dengan variabel ini buat grup tipenya frame tipenya grup gitu Pak, buat di view-nya Pak. Jadi buat mengambil dari view, lalu kita mengimplement grup itu IMPL group, lalu list mode group itu kita beri nama LMB group, lalu kita membuat grup itu kita membuat sama konstruktornya. Yang pertama list frame IMPL group sama dengan new DAO group, LMB sama dengan IMPL group get all. Jadi di sini this IMPL group sama dengan new DAO group. Jadi kita mengambil dari metode ini IMPL group itu kan implement group. Nah, kita membuat objek baru yaitu DAO group. Itu Pak. Lalu kita membuat void reset. Nah, seperti biasa reset kan kita mengambil dari view-nya itu dari frame, lalu get tf nomor set text, lalu frame get tf. Mas coba jelasin yang isi field coba. Yang isi field. Nah, ini isi field di Entero itu buat mengisi field yang ada di tabelnya Pak. Oke, sampai sini cukup. Coba Mas Faisal. Mungkin di sini saya sorry Mas Alvan. Oke. Cuma jelasin controller kocok juga. Iya, kocok Pak. Presentasimu henti no. Oh iya. Sorry. Oke Pak, dalam pembuatan fitur kocok, pertama saya itu membuat undi, model undi, dan interface. Di dalam model undi saya beri view gabungan antara tabel grup dan tabel member. Letaknya di model undi. Nah, setelah itu saya buat metode kocok dengan library random. Java yang dapat di random kan angka Pak. Nah, sedangkan kalau arisan kan yang dibutuhkan itu namanya yang keluar. Nah, balik lagi ke metode mengambil semua data tadi. Selanjutnya, coba Mas dijelasin kenapa bisa mengeluarkan nama itu, gimana caranya? Nah, untuk itu di DAO undian. Saya ini kan pakai tipe database Pak, gunanya untuk supaya namanya yang keluar. Tadi kan pakai array random itu angka, nilai balikan fungsi dari list tipenya. Kalau ini buat nyimpan nama grup yang terdaftar di DB, maksudnya pas diundi kan nanti ada kayak nama grup, kumpulan nama grup, nah itu nanti disimpan di situ Pak. Itu cara ngerandomnya pakai sintaks apa Mas? Apa Pak? Yang cara ngerandomnya itu pakai sintaksnya yang mana?
Ini Pak, di fungsi pengocokan. Saya pakai library random untuk Mana coba? mengambil nilai acak. Library randomnya mana coba? Yang ini nih, Miss Andi. Yang mana, Mas? Di sini Pak, di fungsi pengocokan. Mana yang library randomnya itu? Saya bisa ngelihat itu. Ini Pak, random concept. Oke, sampai ini cukup. Coba Mas Faisal jelasin yang gimana caranya bisa input nama, apa caranya mengeluarkan di spinner ya untuk nama grup-grup tertentu yang tadi. Baik, Pak. Untuk menampilkan grup yang ada di fitur undian ya, Pak? Bukan yang ada di spinner, yang nambah anggota. Baik, Pak. Coba Mas Faisal, saya minta tolong di mute dulu. Sorry, Mas Faisal lagi. Mas Govindra. Iya, Pak. Loh, Mas Alvan? Ya. Oke, silakan. Ini, Pak. Untuk menampilkan kita mengarahkan ke grup yang telah kita buat tadi itu pakai HashMap, Pak. Oke, cukup. Coba Mas Faisal melanjutkan untuk menjelaskan UML class diagramnya. Ya, Pak. Baik. Di sini kami udah buat beberapa. Coba jelasnya lebih fokus ke relasinya. Relasinya ya. Baik. Iya. Di sini untuk yang pertama ada yang tadi tampilannya itu untuk room itu tidak ada relasinya. Nah, dan koneksi database-nya juga. Lalu kita masuk ke yang pertama itu ada model. Nah, model member itu nanti dari model tabel member itu akan mengarahkan ke model member. Jadi itu Pak, seperti yang dijelaskan kemarin, itu kan berawal dari database, koneksi database. Lalu ada model member. Nah, model member itu akan diarahkan ke model tabel member. Nah, di sini di model member itu ada setter dan getter. Begitu juga untuk tabel member untuk menampilkan isi yang akan ditampilkan di dalam tabel member. Nah, selanjutnya itu ada controller. Oke, Mas Faisal, jadi sebetulnya yang dijelaskan itu cara penjelasannya itu udah sesuai. Nah, cuman mungkin dari penjelasan itu ada logika yang menurut saya ya perlu diperbaiki. Jadi gini, itu relasi itu kan salah satu contohnya ada controller ya, di mana dia ada tanda panah ke luar dan ke dalam. Ke dalam itu yaitu yang tanda panah dia itu mengarah ke controller member. Salah satu contohnya itu. Dan yang keluar adalah dia ke implement group. Nah, di situ perbedaannya adalah gini. Kalau misalkan ada yang keluar, artinya dia itu membuat objek dari kelas yang diarahkan tersebut. Jadi salah satu contohnya adalah controller member, dia itu membuat objek dari kelas implement group, seperti itu. Nah, pembuatan objek itu artinya apa? Dia itu, kalau misalkan salah satu contohnya, pas kita di kelas, atau mungkin yang sudah pernah kalian buat, kalau misalnya kita buat objek dari suatu kelas,
yang biasanya di PSVM atau public static void main, itu kita artinya bisa menggunakan semua metode, semua atribut yang ada di kelas tersebut. Ingat nggak? Iya, Pak. Kalau kita buat objek, misalkan di satu kelas, misalkan bikin apa sih, kayak awal-awal tuh data diri, nama, name, terus alamat, terus kita bikin setter, getter kayak gitu kan. Terus abis itu di dalamnya ada public static void main. Nah, kalau misalkan mau pakai metode-metode yang ada di atas, kita betul, kita bikin objeknya dulu yang new kayak gitu, nama objeknya apa. Nah, habis itu ngesetnya itu pakainya setter, kita tinggal masukkan ke nilainya seperti itu. Jadi itulah kita belajar PPO yang mana endingnya itu ya itu penerapan objek, penerapan kelas gitu ya, sehingga bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Tentunya bisa didukung juga satu kelas dengan kelas lain itu bisa saling terhubung, tidak hanya dengan membuat objek, tapi bisa juga dengan penerapan pewarisan kayak implement, menerapkan di DAO, itu kan dia DAO-nya itu artinya dia menginterface gitu, mengimplement yang ada di grup gitu. Jadi ya sedikit saya luruskan aja kalau misalkan mungkin agak terpaut jauh ya, sehingga kalian ada yang beberapa lupa seperti itu. Dan ini saya rasa persentasenya cukup, dan dari yang saya amati ya kekurangannya itu, jadi ini arisan tapi tidak ada nominal yang diperebutkan. Biasanya arisan itu ada nominal yang diperebutkan, ada yang di-input juga tentunya, tapi di luar itu saya suka sekali ya dengan desainnya ya, sudah bagus. Terus fitur-fiturnya bisa memanggil grup lain atau data lain dari database dari tabel lain. Terus bisa melakukan random juga ya menurut saya, walaupun ya semua programmer termasuk saya ambil dari internet, tapi kemampuan atau berpikir sampai bisa menerapkan sintaks atau logika seperti itu ya yang menurut saya bisa diapresiasi. Jadi secara keseluruhan sudah bagus pengerjaannya, dan ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Ya mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini kayaknya ada beberapa yang bisa diterapkan di Android. Salah satu contohnya yaitu HashMap. Itu kan saya bikin di Android kan juga sama, pakainya HashMap juga. Kalau misalnya pakai library di salah satu contohnya adalah Retrofit untuk CRUD. Jadi dia tuh kayak pengiriman dari satu intent ke intent lain. Kalau di Java itu dia pokoknya dari satu kelas ke kelas lain lah kayak gitu. Terus penggunaan array, release ya. Itu adiknya ya Mas Faisal ya. Nggak apa-apa. Ya itu bisa banget ya. Jadi kalian nggak harus apal sintaks, nggak apa-apa. Yang penting apal, bukan apal ya, tapi paham logikanya itu menurut saya udah cukup. Yang namanya apal nanti insya Allah bisa ke bawah sendiri seiring dengan banyaknya kalian berlatih. Dan mudah-mudahan bisa berguna untuk kerja praktek, skripsi, atau mungkin selalu nanti kita yang ingin menjadi pro gamers ya. Nah itu dia. Atau mau jadi caster ya menurut saya pemahaman tentang PPO ini sangat bermanfaat sih. Di web juga berguna, di Android juga berguna. Sekarang kan paradigma yang menurut saya paling sering digunakan adalah pemrograman berorientasi objek. Tidak harus menggunakan bahasa pemrograman Java. Gitu. Dan saya ingin mengucapkan permohonan maaf kalau misalnya banyak tutur kata ya, chat, teks, atau musik yang kurang berkenan, atau yang bisa membuat kalian sakit hati. Iya, Pak. Gitu. Itu juga sebaliknya ya Pak. Saya juga minta maaf Pak kalau udah salah. Kalian sudah saya maafkan. Oke. Gitu, jangan lupa untuk diedit dan diupload di YouTube. Gimana? Ada pertanyaan apa? Ini kalau yang di-upload videonya cuma satu orang doang, nanti linknya dibagi-bagi boleh kan Pak? Ya gitu aja nggak apa-apa. Mungkin yang upload Mas Bovindra ya, atau gimana? Siap. Ya bebas lah siapa yang upload. Yang penting tetap submit URL-nya di
Silakan saya kembalikan untuk ditutup. Oke, Mungkin saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ipur selaku Ya, sama-sama. dosen pengampu PBO. Kami ucapkan terima kasih apabila dari kami ada salah dalam tutur kata dan perbuatan. Kami minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terharu nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Dan ya setelah selesainya mata kuliah ini ya belum tentu bisa memutuskan tali silaturahmi kita ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen belajar web, Android atau mungkin NetBeans, boleh nanti kita berdiskusi gitu. Barangkali saya ngajarin ke kalian, kalian bisa ngajarin ke saya juga. Nanti sharing ilmu lah. Ya Pak. Ya. Mari saya pamit dulu. Lanjut di kelompok lain. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, mari selamat malam. Malam Pak. Selamat malam, Pak.